Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa ilaihi nusyur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan dari kita lahir hingga saat ini, pagi, siang, malam, dan kenikmatan yang tiada tanpa kita bisa menghitungnya. Kenikmatan tersebut, salawat serta salam semoga telah limpahkan kepada semua nabi dan rasul, terkhusus kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya dan keluarganya dan para ahli kitab yang mendatangkan sebuah anugerah yang sangat besar. Maka dari itu izinkanlah kami pada kesempatan kali ini akan membahas tentang kandungan dari surat An-Nas yang kadang kita baca setiap kali atau setiap kita sholat, yaitu surat An-Nas. Masyaallah muslimin rahimakumullah, para subscriber mistis dan islami. Surat An-Nas merupakan surat penutup dalam Al-Quran. Al-Quran dari 30 juz, pembukaannya surat Al-Fatihah, penutupnya surat An-Nas bersama dengan surat Al-Falaq. Surat An-Nas disebut juga sebagai Al-Mu'awwidhatain sebab dua surat tersebut diturunkan secara bersamaan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Surat An-Nas terdiri dari 6 ayat dan tergolong surat Makkiyah. Al-Makkiyah. Surat An-Nas berisi tentang petunjuk mengenai tempat berlindungnya manusia dari berbagai godaan, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu juga menjelaskan bahwa godaan tersebut tidak hanya yang berasal dari bisikan setan saja, namun juga manusia. Kandungan surat An-Nas itu mengandung isti'adah atau permintaan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala kejahatan iblis dan bala tentaranya yang dapat melalaikan manusia dengan menebarkan was-was pada diri mereka.
Jika surat pertama dari surat An-Nas tersebut menunjukkan jika sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala, yakni rububiyah, mulkiyah, dan uluhiyah. Sifat rububiyah didahulukan karena mengandung makna penjagaan dan pemeliharaan, tepat untuk al-isti'adzah, permintaan dan pertolongan. Lalu al-mulkiyah menunjukkan bahwa tiada pertolongan kecuali dari pemiliknya. Setelah itu Allah menyebutkan uluhiyah yang untuk menjelaskan bahwa dialah yang berhak disembah. Tiga sifat ini sekaligus menunjukkan bahwa hanya Allah lah yang Tuhan pemelihara dan pencipta. Dan pencipta ialah yang merajai dan menguasai serta menguasai manusia, serta dialah yang berhak diibadahi oleh manusia. Surat An-Nas menjelaskan bahwa was-was ada kalanya dari jin dan ada kalanya dari manusia. Surat An-Nas juga memberikan penjelasan kepada kita bahwa setan itu bisa dari kalangan jin dan bisa juga dari kalangan manusia. Ma'asyar muslimin, subscriber rahimakumullah, ashabul nusul atau setelah diturunkan surat An-Nas cukuplah panjang yang diceritakan dalam sebuah hadis riwayat oleh Abu An-Nu'aim dari Abi Ja'far Abi bin Anas dari Anas bin Malik dalam kitab Ad-Dail. Suatu hari ketika Rasulullah SAW menderita sakit yang cukup parah, dan dua malaikat utusan Allah Subhanahu wa ta'ala datang untuk menjenguknya. Salah satu malaikat duduk di sebelah kepala beliau dan sedangkan malaikat lainnya duduk di bagian kaki. Malaikat yang berada di sebelah kaki lalu bertanya kepada malaikat yang ada di sebelah kepala beliau, apa yang terjadi padanya. Malaikat di sebelah kepala pun menjawab, sihir orang. Malaikat pada sebelah kaki bertanya kembali, siapa yang menyihir? Lalu Al-Abid Ibnu As'anam, orang Yahudi, jawab malaikat lain. Kemudian malaikat di sebelah kaki bertanya lagi, di mana letaknya sihirnya itu, di mana diletakkan sihirnya itu.
malaikat di sebelah kepala, di sebelah sumur milik si fulan. Baca bagian bawah batu. Hendaknya Muhammad pergi ke sumur tersebut, keringkanlah airnya lalu angkatlah batunya. Terdapat sebuah kotak yang berdiri di bawahnya dan bakalah kotak itu. Pada pagi harinya Rasulullah SAW mengutus Ammar bin Yasir serta beberapa sahabat untuk pergi ke sumur tersebut. Sesampainya di sana mereka melihat sumur itu berwarna merah kecoklatan seperti air paca atau inai. Mereka menimba airnya mengangkat batunya, mengeluarkan sebuah kotak kecil dari dalamnya dan membakarnya. Ternyata di dalamnya terdapat seutas tali yang memiliki 11 simpul. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat kedua. Surat ini Al-Falaq dan An-Nas. Setiap kali Rasulullah membaca satu ayat, maka terulailah satu simbol. Kedua surat pendek itu kemudian disebut sebagai Al-Mu'awwidhatain karena telah mampu mengobati penyakit akibat sihir. Rasulullah SAW. Masyaallah muslimin bahasa kabel mistis dan islami. Surat An-Nas juga memiliki keutamaan yang luar biasa apabila diamalkan. Berikut keutamaan surat An-Nas apabila diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Menara sihir sebagai asbabun nuzul di atas surat An-Nas bermanfaat. Menara sihir yang menyerang seseorang muslim. Hal ini terbukti dengan apa yang dialami oleh Rasulullah SAW sendiri. Melindungi diri. Membaca surat An-Nas dapat menjauhkan umat Islam dari godaan yang datang dari hasutan manusia, setan dan jin, sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis. Diturunkan kepadaku ayat-ayat yang tidak semisal dengannya, yaitu Al-Mu'awwidhatain, surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Hadis riwayat Muslim. Mendapat keamanan saat tidur. Setan dan jin dapat menggoda manusia dalam keadaan tidur, maka itu sebagaimana membacanya surat An-Nas sebagai penting di saat tidur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim
Amin innaka hamidum majid. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Demikianlah kandungan dari surat An-Nas, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa selalu dukung channel Mistis dan Islami. Semoga apa yang kita dapatkan dari agama Islam yang kita anungi saat ini, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kelebihan itu datangnya dari Allah sebagai mukjizat Allah, wahyu dari Allah. Apabila ada kesalahan itu datangnya dari saya pribadi. Allahumma muwaffiq ila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dukung selalu channel Mistis dan Islami.